Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang polinomial, khususnya pada bagian pengertian dan operasi aljabar polinomial. Yang pertama, kita pelajari dulu apa itu pengertian suku banyak atau polinomial. Jadi, suku banyak atau polinomial dalam X, maksudnya ini dalam variabel X yang berderajat N, dengan N di sini adalah bilangan cacah dan koefisiennya bukan 0. N itu maksudnya koefisien dari variabel bukan 0. Dituliskan dalam bentuk seperti ini. AN X pangkat N ditambah A N-1 X pangkat N-1 ditambah A N-2 X pangkat N-2 ditambah dan seterusnya hingga A1 X ditambah A0. Sebuah suku banyak merupakan ekspresi aljabar yang dapat diperoleh dari konstanta atau angka atau bilangan dan variabel hanya dengan menggunakan operasi penjumlahan dan pengurangan serta perkalian. Jadi dalam polinomial itu hanya ada satu variabel, biasanya bisa X atau Y, dan pangkatnya merupakan bilangan. Ini berderajat N, jadi pangkatnya merupakan bilangan bulat positif atau bilangan cacah bukan 0. Nah, polinomial dengan derajat atau pangkat rendah mempunyai nama khusus, yaitu jika polinomialnya mempunyai derajatnya 0 disebut polinomial konstan atau konstanta. Jika derajat 1 disebut polinomial linier, jadi seperti persamaan linier. Jika derajat 2 disebut polinomial kuadratik atau kuadratik. Dengan derajat 3 disebut polinomial kubik atau hanya kubik gitu ya maksudnya. Derajat 4 disebut polinomial kuartik atau hanya kuartik. Jadi ini maksudnya bisa disebut polinomial kuadratik atau hanya kuadratik. Ini polinomial konstan atau hanya konstanta. Ini polinomial kuartik atau hanya kuartik tanpa menyertakan polinomialnya. Nah, berikutnya operasi aljabar pada polinomial. Pada bentuk polinomial dapat diterapkan operasi aljabar antara lain penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan juga pembagian. Yang pertama kita pelajari penjumlahan dan pengurangan. Jadi, dua bentuk polinomial dapat dilakukan penjumlahan dan pengurangan dengan menjumlahkan atau mengkurangkan antar koefisien pada suku sejenisnya. Seperti contoh berikutnya. Misalnya yang pertama, 8x plus 3x. Itu penjumlahannya yang dilakukan adalah hanya menjumlahkan 8 dan 3-nya. Jadi 8 dan 3-nya dijumlah lalu tambah X belakangnya, atau ini biasa dengan disebut sifat distributif pada penjumlahan. Pengurangan juga sama, 8X min 3X itu artinya hanya koefisiennya. Koefisien itu bilangan di depan variabel ini ya, 8, 3. 8 dikurangi 3, 8 kurangi 3 sama dengan 5, berarti 5X. Ini juga sifat distribusi. Variabel XY kuadrat, ini sama variabelnya XY kuadrat. 5 ditambah 5 tambah min 2. 5 tambah min 2 itu 3. Tinggal menambahkan variabel XY kuadrat di belakangnya. Yang keempat, 5XY kuadrat dikurangi negatif 2XY kuadrat. Jadi koefisiennya ada 5 dikurangi negatif 2. 5 dikurangi negatif 2. Nah, negatif, ada negatif ketemu minus atau pengurangan, dia berubah jadi positif. 5 tambah 2 7 diikuti XY kuadrat. Bisa dipahami ya sampai sini? Oke, kita lanjut. Nah, contoh soalnya misalnya kita punya PX itu 6X pangkat 3 min 8X kuadrat plus 7X plus 10, dan KX ini adalah 10X kuadrat tambah 11X min 13. Mbak, tentukan hasil penjumlahan polinomial PX dan KX.
Bahasanya diketahui misalnya Px-nya ini tadi 6x pangkat 3 min 8x kuadrat plus 7x plus 10 dan Hx-nya 10x kuadrat plus 11x min 13. Penjumlahan Px dan Hx dapat dituliskan sebagai berikut. Misalnya Px tambah Hx berarti 6x pangkat 3 6x pangkat 3 min 8x kuadrat plus 7x plus 10 ditambah 10x kuadrat tambah 11x dikurangi 13. Kita kelompokkan suku-suku sejenis. Suku sejenis itu suku yang memiliki variabel sama. Ini misalnya 6x pangkat 3. Dia tidak punya pasangan di sini. Berarti dia ditulis sendiri. Setelah itu min 8x kuadrat. Di sini ada 10x kuadrat, berarti dijadikan satu. Dikelompokkan. Lalu 7x dia punya 11x pasangannya. Dikelompokkan sendiri, lalu konstanta 10 dan konstanta min 13, jadi dikelompokkan. 6x pangkat 3 karena nggak punya pasangan ditulis lagi di bawahnya, lalu selanjutnya min 8 ditambah 10, ingat yang dijumlahkan atau dioperasikan hanya koefisiennya. Min 8 ditambah 10, min 8 tambah 10, ini 7 tambah 11, ini berarti tinggal 10 min 3. 10 min 13 sama dengan min 3. Ini min 8 ditambah 10 ketemu 2, 7 tambah 11 ketemu 18. Plus sama min ketemunya min. Jadi hasil penjumlahan Px dan Hx adalah 6x pangkat 3 plus 2x kuadrat plus 18x min 3. Selanjutnya contoh yang kedua. Misalnya diketahui polinomial GY, ini pakai variabel Y, sama dengan 10y pangkat 3 tambah 7y kuadrat min 4y min 2. Lalu Hy-nya 5y pangkat 3 min 2y plus 3. Tentukan hasil pengurangan polinomial GY dikurangi Hy. Nah, ini tulis ulang ya. Jadi GY 10y pangkat 3 tambah 7y min 4y min 2. Hy-nya 5y pangkat 3 dikurangi 2y plus 3. Pengurangan GY dan HY dapat dituliskan sebagai berikut. Ini caranya sama dengan yang penjumlahan tadi, cuma kita harus memperhatikan karena ini tanda negatif, usahakan ditulis dalam kurung karena mungkin terjadi perubahan tanda. Misalnya ini 10y pangkat 3 tambah 7y kuadrat min 4y min 2 dikurangi dalam kurung 5y pangkat 3, 5y pangkat 3 min 2y plus 3. Ini tetap turun, lalu ini min 5y pangkat 3, min 5y pangkat 3, min ini min lagi, min sama min ketemu plus, jadinya dia berubah jadi positif. Min sama plus dia berubah jadi min. Ini yang perlu kita perhatikan. Jadi hati-hati kalau pengurangan, usahakan ditulis dalam kurung dulu, lalu setelah itu baru tandanya berubah ya. Setelah itu dikelompokkan, y pangkat 3 dicari pasangannya. Oh, ada min 5y pangkat 3. Tulis dikelompokkan. Lalu 7y kuadrat di sini ada, tidak ada berarti dia sendiri 7y kuadrat. Min 4y, di sini ada 2y, berarti min 4y tambah 2y. Di sini ada, lalu min 2, min 3, ini konstanta di sini kan. Lalu 10y pangkat 3 dikurangi 5y pangkat 3, 10 dikurangi 5, ini 7 sendiri, ini min 4 sama 2, min 4 plus 2, min 2, min 3, kita punya min 5. 10 kurangi 5, 5, diikuti variabelnya y pangkat 3, 7y kuadrat, min 4 tambah 2, min 2, diikuti variabelnya y, min 5. Hasilnya ketemu, y pangkat 3 plus 7y kuadrat, min 2y, min 5. Jadi ini hasilnya ya. Selanjutnya kita belajar tentang perkalian dalam polinomial. Dalam melakukan perkalian polinomial, kita biasanya menggunakan sifat distribusi. Misalnya ada A dikali B plus C plus dan seterusnya sampai dengan plus K, maka cara mengalikannya A dikali B dulu, ditambah, karena ini tambah, lalu A kali C ditambah dan seterusnya sampai dengan A dikali K. Berlaku juga yang untuk misalnya yang penjumlahannya di depan B plus C plus dan seterusnya sampai K dikali A. Jadi B dikali A dulu, kali A tambah C kali A dan seterusnya sampai K kali A.
Ingat ya, ini sifat distributif. Ketika mengalihkan dua polinomial, kita menerapkan sistem sifat perpangkatan yang telah kita pelajari pada kelas 10 ya. Jadi kalau ada x pangkat n dikali x pangkat n sama dengan x pangkat m plus n. Ingat ya. Contoh soal misalnya, diberikan dua buah suku banyak, ada fx dan gx. Ditentukan oleh fx-nya x pangkat 3 plus x kuadrat min 3x plus 1 dan gx-nya x pangkat 3 min 2x kuadrat plus 2x min 1. Ditentukan perkalian dari fx kali gx serta derajatnya. Misalnya ini diketahui fx-nya dan gx-nya, maka perkalian fx gx dapat dituliskan sebagai berikut. Perhatikan, nah di sini kita pisah yang suku pertama atau sukunya polinomial pertama dari yang punyanya fx. Ini ada x pangkat 3, x pangkat 2, min 3x, dan 1 ini ya. Lalu setelah itu diikuti dengan gx ini. Jadi x pangkat 3 dikali semua gx ini, gx, ini gx, ini gx, ini dan gx. Hasilnya x pangkat 3 dikali x pangkat 3. Ingat kalau perkalian pangkatnya dijumlah, atau x pangkat 6, dan seterusnya sampai dengan min 1. Gitu seterusnya, lalu dikelompokkan. Ini x pangkat 6, x pangkat 5 cari pasangannya. Oh, ada ini x pangkat 5, x pangkat 5. Ditulis di sini. X pangkat 4 cari pasangannya, x pangkat 3 cari pasangannya, x pangkat 2 cari pasangannya, dan seterusnya sampai dengan 1. Hingga nanti ketemunya ketika dijumlahkan x pangkat 6 dikurangi min 3, dikurangi 3x pangkat 5 dikurangi 3x pangkat 4 ditambah 8x pangkat 3 min 9x kuadrat plus 5x min 1. Nah, untuk menentukan derajatnya, jadi derajat polinomial itu ditentukan dengan pangkat tertinggi. Dengan ada pangkat 6, pangkat 5, 4, 3, 2, 1, dan konstanta atau pangkatnya 0. Pangkat tertingginya 6, berarti derajat polinomialnya adalah 6. Karena pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 6. Berdasarkan dari contoh ini, berdasarkan pada contoh soal dapat disimpulkan sebagai berikut. Jadi, misalkan fx itu polinomial berderajat m dan gx itu polinomial berderajat n, maka derajat dari fx kali gx adalah m plus n. Ya, diingat-ingat, ini kesimpulan. Jadi kalau ini derajatnya 3, ini 3, maka derajat hasil perkaliannya adalah 3 tambah 3. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini. Semoga apa yang kita dapat hari ini bermanfaat. Mohon maaf apabila saya ada salah, dan mesti ada salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.